nanti di 2024 saya juga akan berhenti bekerja. Bisnis air ini nggak ada matinya dan itu pasti akan dipakai terus-menerus, dan itu mungkin sampai kapanpun, mungkin sampai hari kiamat pun air masih sangat diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Rahman, Distro Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saya di sini mewakili istri saya yang terdaftar di Amanah Distro Tapin yang biasa disebut Distro Latifah Elsa. Di sini juga saya menjalankan usaha ini dari bulan Agustus 2016. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih bergabung dengan Amanah, dan saya berharap juga di bisnis ini saya akan selamanya juga ikut Amanah gitu. Selain sebagai distro Amanah, saya juga memiliki profesi sebagai pegawai salah satu perusahaan, yaitu di bidang perbankan yang sudah saya mulai juga dari tahun 2011. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih berbarengan juga dengan kegiatan saya sebagai distro. Di Agustus 2016 ini, waktu itu saya bergabung dengan Amanah. Ceritanya saya ditelepon kakak saya yang dari Solo. Terus kakak saya menawarkan apakah berminat, katanya jadi distributor. Nah, kemudian pada saat itu saya langsung berminat, karena setahu saya pada saat itu Amanah di Kabupaten Tapin belum ada. Nah, dan juga kakak saya sebagai pembeli Amanah langganan yang di Solo sama distro di sana, yaitu namanya Teh Nining. Nah, dari situ saya diberi komunikasi sama Teh Nining, dan seiring berjalannya waktu saya diajak Teh Nining untuk kumpul di acara rekrutmen apa gathering gitu di Golden Tulip. Pada saat itu kalau nggak salah ya 2016 bulan Agustus itu juga. Nah, dan setelah itu ada pemaparan dari tim pada saat itu. Nah, saya sangat suka dengan metode Amanah yang ada poin dan itu up dan sebagainya lah istilahnya. Jadi saya langsung berminat dan saya langsung mendaftar pada saat itu untuk menjadi distro. Dan alhamdulillah sampai 2023 ini, dan saya berharap sih kedepannya seterusnya saya akan menjadi bagian dari Amanah. Alasan saya di sini bergabung dengan Amanah, yang pertama kan karena pemaparan dari saudara kandung saya yang ada di Solo. Nah, beliau memaparkan karena air kan kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi saya juga mindset saya juga langsung nyambung sama kakak saya di Solo itu, bahwa air ini, bisnis air ini nggak ada matinya dan itu pasti akan dipakai terus-menerus. Nah, makanya itu saya sangat berminat gitu di ini. Dan mungkin sampai saat ini sih saya juga terkendala dengan saya masih pegawai gitu ikut, tapi saya juga menjalankan bisnis ini. Tapi nanti saya berkeinginan untuk fokus di Amanah dan mengamanahkan di Tapin ini di rumah-rumah gitu loh, semakin banyak. Mungkin kalau di sini kalau keluarga sih mendukung semua ya. Kalau mungkin yang ada gunjingan nih beberapa dari teman. Nah, karena secara kan saya sampai saat ini pun masih sebagai pekerja pegawai bank, tapi kenapa gitu mau ngangkat-ngangkat galon yang notabene itu pekerjaan kasar. Nah, tapi saya sih bermindset kan gini, kalau misalnya saya nggak mau jadi pegawai seumur hidup gitu loh. Jadi saya pengen ada usaha juga, dan kemudian dan alhamdulillah qadarullah juga ya, pada saat 2016 itu ada bisnis ini, dan sampai saat ini alhamdulillah saya masih bertahan gitu dengan bisnis ini yang memang menurut saya sih sangat worth it lah, karena kan air diperlukan untuk sampai kapanpun itu diperlukan. Jadi alhamdulillah jodohnya saya di Amanah ini, jadi saya sangat senang lah. Dan alhamdulillah juga dari hasil dari Amanah pun kadang malah lebih besar dari gaji saya sebagai pegawai gitu. Kendalanya mungkin Amanah belum terlalu familiar untuk warga Tapin dan sekitarnya, tapi alhamdulillah
dengan adanya mentoring pada saat itu dan pembekalan dari tim amanah sendiri, yaitu dengan kita pinjemin aja galonnya, itu merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh di Kabupaten Tapin ini. Nah, pada saat itu mungkin sudah ada beberapa merek lain yang udah masuk ke rumah-rumah, tapi dengan metode itu peminjaman galon itu sangat membantu dan mendongkrak penjualan di Kabupaten Tapin. Nah, dan juga ada mungkin tim amanah sendiri yang membantu saya juga pada saat itu, karena di sini juga ada daerah perusahaan yang mungkin lumayan banyak perusahaan batubara, dan dari tim amanah pun sangat mensupport saya untuk kami langsung menuju tempat perusahaan tambang tersebut, dan tim amanah turun langsung dari Banjarbaru untuk menemani saya untuk mengenalkan dan istilahnya mengikat lagi. Pada saat itu kan memang amanah sudah ada juga, tapi belum seterkenal ini gitu loh maksudnya, dan dengan metode yang baru ini. Jadi itu sih istilahnya bisa kendala-kendalanya itu ada, tapi bisa teratasi dengan pertama mentoring dan perpanjangan tangan juga dari tim pabrik amanah yang sangat mendukung saya. Jadi kalau saya sih sangat dibantu dengan itu, dan yang mau bergabung di amanah itu jangan takut karena sangat disupport dari tim amanah di Banjarbaru. Itu sih kalau saya. Jadi alhamdulillah kendala ada, tapi bisa terlewati semuanya dengan bantuan dari teman-teman kita semua. Pelanggan kami di wilayah Kota Rantau dan Kabupaten ini sekitar jumlahnya untuk saat ini ya hampir 2.500-an lah per bulannya, dan mungkin sekarang diisi hampir 25% itu dari tambang dan perusahaan. Nah, dan pertama-tamanya pada 2016 itu yang saya masukin ya kantor saya sendiri gitu loh. Jadi kantor, rekanan, dan setelah itu baru tetangga-tetangga saya, dan sekarang sampai tahun 2023 ini 2.500 galon, dan hampir 25% atau sampai 30% itu perusahaan. Dan juga di sini saya mengambil hikmahnya, setelah saya berjualan galon ini, ada juga beberapa perusahaan tambang yang mungkin mempercayakan di luar dari galon, mungkin kayak seperti kerjaan yang lain itu alhamdulillah ada juga gitu. Jadi saya sangat bersyukur dengan bergabungnya saya di amanah yang menjembatani semuanya lah istilahnya. Tapi saya tidak akan meninggalkan amanah karena awal mula bisnis saya ini ya dari situ gitu loh. Jadi itu sih yang saya lalui gitu. Jadi dari tambang dan rekanan-rekanan di kerjaan saya sih yang sangat membantu juga. Apalagi teman-teman sekantor pun pada langganan juga sama amanah gitu. Jadi saya sambil kerja nanti kadang-kadang saya bawain galon dan amigolnya. Saya merintis ya galon ini mungkin yang saya pada saat menawarkan ke perusahaan, terus perusahaan minta harga yang murah, dan kemudian saya juga nggak bisa juga menyanggupi harga yang terlalu murah itu. Jadi sering gagal lah pada saat kami memaparkan tentang sosialisasi dan sebagainya. Terus juga ada juga sih yang pelanggan yang bilang, oh amanah nih apa sih gitu, karena nggak ada iklannya gitu. Terus udah ada di sini mungkin ada dan yang lain-lain gitu. Kan amanah nggak ada iklan lah intinya gitu. Jadi nggak terlalu direspon. Terus pabriknya di sini aja katanya, paling kayak yang udah kayak yang merek-merek dalam negeri di sini aja katanya, nggak gitu. Terus juga ada juga yang pinjam galon tapi setelah itu nggak ngambil lagi, malah diisi ulang galonnya. Ya itu sih yang pengalamannya. Ada juga yang malah galonnya jadi tempat asbak. Apalagi juga saya ditambang kan, ditambang itu galonnya juga ya sering itulah suka dukanya. Tapi kalau sukanya sih itu dengan amanah ini menjembatani, istilahnya saya kan jadi banyak kenal orang, terus saya juga sering bersilaturahim ke
ke tempat rumah-rumah yang lain gitu, dan juga saya melebarkan bisnis malah dari amanah ini. Mungkin dari karena saya perusahaan, nanti perusahaannya percaya sama saya gitu ya, jadi berkembang lah alhamdulillah di amanah. Momen yang saya sangat senang ini mungkin banyak ya selama saya bergabung di amanah. Yang pertama kan saya lebih mengenal beberapa orang-orang baru, dalam arti saya mempunyai lebih banyak relasi dan teman. Nah itu sih poin yang saya kenapa jadi saya utarakan seperti itu, karena pada saat 2 tahun berjalan saya memang menjalani sendiri gitu loh, tidak tanpa anak buah gitu loh. Jadi saya sering melakukan silaturahim lah paling enggak. Itu yang menurut saya poinnya yang sangat berharga. Di samping juga yang kedua ya pastilah bonus yang sangat menurut saya sih sangat bagus lah, karena itu bisa diinput tiap bulan gitu, dan saya rutin sih untuk menginput bonus dari pendapatan saya di amanah itu tiap bulan. Dan alhamdulillah itu sejak saya bergabung di amanah tuh istri saya tuh berhenti bekerja. Dulu tuh ceritanya saya suami istri yang kerja. Nah jadi setelah istri memutuskan berhenti kerja, alhamdulillah ada amanah ini gitu loh. Dan itu yang membuat momen yang kedua yang sangat menguntungkan gitu loh. Jadi dari duit dari amanah, penghasilan amanah itu mengganti dari kerjaan istri saya yang ditinggalkannya sebelum saya kenal amanah. Mungkin kalau pelanggan yang unik itu sih terkait dengan banyak yang memuji galon amanah itu katanya paling bening gitu. Jadi nanti uniknya tuh ya itu katanya bening-bening katanya galonnya, jadi nggak mau lagi yang galon yang kusam-kusam kayak gitu sih Pak. Nah terus yang unik juga tuh yang ada yang mau pinjem pinjalo itu malah 20, malah saya yang kewalahan karena dulu galon pertama saya kalau tidak salah sekitar 300 aja ya, jadi otomatis banyak yang minjem galon itu yang jadi unik asik sih. Tapi ya alhamdulillah bertahan sih sampai saat ini gitu. Dan juga banyak yang bilang rasa amanah emang enak lah dari yang lain-lain gitu. Yang pasti sih dalam waktu dekat kan saya ingin memfokuskan diri saya untuk di bisnis ya. Jadi saya kayaknya menargetkan dalam waktu dekat paling enggak pencapaian saya di angka 3.000 sampai 4.000. Saya sih sudah ngomong-ngomong sama istri juga nih, kebetulan nanti di 2024 saya juga akan berhenti bekerja. Jadi saya akan fokus di galon, dan saya akan ke rumah-rumah itu yang semakin banyak gitu loh. Jadi, sampai saat ini kan kami di wilayah TAP ini belum semua mencakup wilayah semuanya. Jadi itulah fokusnya jangka pendek, dan jangka panjangnya sih saya memang ingin berbisnis memang benar-benar untuk di amanah ini Pak. Dan kalau bisa saya juga pengen merekrut yang lain-lain, dan saya dengar kan nanti kabarnya di Kaltim juga tidak menutup kemungkinan akan ada gitu. Jadi saya pengennya fokus di situ juga. Salah satu sekolahan di Kabupaten Tapen ini merupakan juga ya langganan saya. Terus saya tawarkan untuk menjadi distro, dan saya edukasi bahwasannya di sini bisa jadikan bisnis gitu loh. Dalam arti di yayasan itu juga bisa menjual galon dan amigol yang bisa dijualkan ke siswa-siswa dan orang tua siswa gitu. Dan alhamdulillah dengan pendekatan itu yayasan itu pun mau menjadi distro sejak 2022 kalau nggak salah. Nah, dan saya sih berharap masih ada beberapa lah yang akan saya masukkan pipeline saya ya, istilahnya pipeline dalam arti target saya lah untuk kedepannya menjadikan mereka juga jadi distro gitu. Tapi yang sampai saat ini baru satu yang bisa bergabung dengan amanah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti saya akan merekrut distro-distro selanjutnya yang memang sudah jadi dalam pola pikir saya, yang mungkin nanti 2024 saya harus ada target untuk menjadikan beberapa pelanggan saya jadi distro juga. Kiat-kiat yang harus dimiliki yang pertama ya jiwa petarung ya Pak ya, dalam arti kan karena di wilayah kita dan mungkin wilayah teman-teman sekalian juga kan udah banyak merek lain yang udah duluan. Nah jadi kan di sini kita harus berani berkompetisi lah, dalam arti dengan menjual keunggulan kita aja. Jadi kelemahan kita yang gak usah kita omongin lah, tapi menjual keunggulan kita
dan mungkin dengan kedekatan kita dalam melayani pelanggan. Nah, mungkin yang kedua, hilangkan rasa malu mungkin. Dalam arti kan namanya kita menjual jasa dan kita memberikan pelayanan, kita harus membuang rasa malu itu. Nah, itu mungkin yang jadi penyemangat saya lah, dua itu, untuk berkompetisi dan menghilangkan rasa malu. Mungkin kadang-kadang juga kita namanya juga melayani kan, itu pasti ada, tidak dapat dipungkiri rasa malu itu ada, tapi karena kita ini juga toh halal dan alhamdulillah hasilnya juga sangat bagus, ngapain kita malu gitu loh. Jadi itu sih yang saya sarankan, jadi bertarung dan jangan malu lah untuk kita berdagang. Di zaman sekarang kan kita udah banyak manusianya lah tambah banyak, terus yang sarjana juga tambah banyak, dan peluang kerja juga sekarang kalau misalnya kita nggak sekarang ya kapan lagi gitu. Jadi menurut saya sudah dibulatkan aja tekadnya untuk bergabung di Amanah, bersungguh-sungguh ya, ibaratnya kita tawarkan barang itu kita door to door ke rumah-rumah, dan itu sangat pasti kalau air ini saya sih bukan menuhankan ya, tapi saya rasa memang pasti dibutuhkan gitu loh. Jadi jangan takut bergabung aja, karena sedikit banyaknya kita bergabung dan apa yang kita jual misalnya galon dan amigel pun dihargai dari perusahaan kita juga kan, dengan bonus-bonus itu. Nah, itu sih saya. Jadi kenapa juga saya meyakinkan itu, karena bisnis air tidak ada matinya, dan itu mungkin sampai kapanpun, mungkin sampai hari kiamat pun air masih sangat diperlukan. Pengalaman unik mungkin gini, pada saat itu kan saya ingin melakukan presentasi ke salah satu perusahaan tambang, Tapin Coal Terminal yang ada di Kabupaten Tapin. Nah, pada saat itu juga alhamdulillah saya dibantu sama tim dari Amanah yang turun langsung dan menjemput saya di rumah saya. Baru saya sama-sama tim Amanah berangkat ke perusahaan tersebut. Nah, dengan santainya saya cuma, karena saya ini kan cuma dagang biasa kata saya kan, terus saya juga nggak terlalu siap dengan bahan dan sebagainya, saya cuma pakai baju kaos dan celana pendek kayak gitu, terus ditemani dari tim Amanah. Terus pikir saya mungkin yang di sana akan menerima kami ya paling cuman sebatas mungkin yang bagian umum atau bagian produksi lah, istilahnya produksi dalam kapasitas di sana. Dan kami tidak menyangka hampir semua divisi yang menangani terkait dengan mungkin yang penjualan dan lain-lain itu ada di situ, dan saya sangat kaget pada saat itu. Dan yang mewakili divisi-divisinya juga rata-rata yang kepala gitu, kepala bagian yang itu. Jadi pada saat itu saya bingung juga nih, sedangkan saya nggak ada persiapan apapun. Untungnya ada tim dari Amanah juga yang bisa memaparkan itu, dan yang kami juga diharuskan kayaknya bikin kayak semacam PowerPoint gitu. Jadi kami ini kayak sidang skripsi gitu loh. Tapi ya itulah pengalaman uniknya yang saya tidak menyangka gitu loh. Dan alhamdulillah sih setelah sebulan, dan yang kedua kalinya saya sendirian, dan dengan masih formasi yang mereka banyak juga, alhamdulillah setelah itu ada keputusan lah bahwasannya mereka ikut Amanah gitu. Dan saya sih sangat bersyukur gitu, dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan kemampuan kami yang pada saat itu dicecar beberapa pertanyaan, kami alhamdulillah bisa melalui itu gitu. Apalagi saya memang nggak ada ilmunya di air gitu loh, dan alhamdulillah tapi dengan bantuan tim Amanah sendiri kami bisa melalui itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun Tapin Coal Terminal juga masih jadi pelanggan tetap kami, yang dimana sebulannya itu kurang lebih 400 galon dia ngambil di kita. Terima kasih Amanah tak sekedar pelepas dahaga.